مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, makin tiang pelungguh masuk pada Ramadan hari ketiga. Okay. Masih semangat nih, insyaallah nggih. Di mana harap berkurang ruang sekedik jamaah nggih insyaallah. Tetap rajin istiqomah, mudah-mudahan tetap istiqomah, amin ya rabbal alamin. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam kita melaksanakan ibadah niki tidak hanya semangat yang dibutuhkan. Okay. Dalam melaksanakan ibadah tidak hanya semangat yang dibutuhkan, tapi ilmu. Okay. Agar yang kita lakukan niki benar. Contoh misalkan di dalam sholat, okay, secara umum memiliki tingkatan-tingkatan. Okay. Sholat secara umum memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang utama yang tidak boleh tertinggal adalah sholat fardu. Ini tingkat pertama. Okay. Sembahyang fardu tidak boleh ditinggalkan. Sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini tidak boleh ditinggalkan. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua setelah sholat fardu adalah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Niki berada pada posisi kedua setelah sholat fardu, dan tentu pahalanya besar. Niki sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Baru tingkat ketiga adalah sholat sunnah witir. Okay. Tingkat ketiga sholat sunnah witir. Baru tingkat keempat sholat sunnah lainnya. Ini pun bisa dibagi. Yang keempat sholat sunnah yang muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Sholat sunnah yang terikat. Terikat apa? Terikat dengan waktu atau keadaan. Contoh, masuk masjid. Okay. Masuk masjid ada disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Okay. Nah ini terikat dengan masuknya masjid. Tidak bisa kita tahiyatul masjid di rumah. Tidak bisa. Kita tahiyatul masjid di jalan tidak bisa, di lapangan tidak bisa, karena tahiyatul masjid terikat dengan masuknya seseorang ke dalam masjid. Atau terikat dengan waktu. Ada sholat sunnah duha, terikat dengan waktu duha. Sholat sunnah tahajud, terikat dengan waktu tahajud, waktu malam. Tidak bisa kita sholat sunnah tahajudnya di jam 3 siang hari, tidak bisa. Sholat sunnah duhanya di jam 8 ba'da isya, tidak bisa, karena terikat dengan waktu. Baru tingkat selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Tadi yang muqayyad terikat waktu, ada sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu. Sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu, ye baun tegawe piran-piran. Yang penting bukan di waktu-waktu yang dilarang sholat. Ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Contoh pada subuh nih, sampai waktu syuruk dilarang sholat. Haram kita sholat sunnah di waktu itu. Atau sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada alasan, tidak terikat dengan apapun. Apa contoh sholat sunnah mutlak? Contohnya sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih niki hukumnya sholat sunnah mutlak. Bisa dikerjakan di pagi hari, bisa dikerjakan di siang hari, bisa dikerjakan di sore hari, bisa dikerjakan di malam hari, bisa dikerjakan waktu tahajud, mutlak bebas kapanpun kita kerjakan. Ada juga sholat sunnah mutlak yang dikerjakan 2 rakaat. Kapan itu? Saat sebelum sholat Jumat, sebelum khatib naik ke mimbar,
Sebelum khatib naik ke mimbar, jamaah sudah masuk ke masjid, laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, khatib belum naik ke mimbar, laksanakan lagi 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah mutlak, 2 rakaat. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Belum naik khatib ke mimbar, lagi sholat sunnah. Nah niki bagus, hanya ada di hari Jumat. Sampai khatib naik ke mimbar. Nah niki tingkatan-tingkatan daripada sholat. Harapannya dengan tahu tingkatan-tingkatan niki, jangan sampai kita mencari yang kecil lalu meninggalkan yang besar. Contoh, sholat sunnah tarawih ini muqayyad. Muqayyad artinya terikat dengan waktu Ramadan. Hanya ada di Ramadan saja sholat sunnah tarawih niki. Terikat dia waktunya dan terikat dengan waktu malam. Sholat sunnah tarawih karena dia bagian daripada qiyamul lail. Waktu yang terikat tarawih niki berada pada posisi keempat tarawih. Di atasnya ada sholat sunnah witir, di atasnya lagi ada sholat sunnah rawatib. Maka akan sangat rugi kita mengejar tarawih tapi tidak ba'diyah isya. Rugi kita sholat sunnah tarawih tapi tidak ditutup dengan witir. Nah jadi semangat saja dalam beribadah kurang, harus tahu ilmunya. Rugi kita sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tasbih di siang hari atau di pagi hari, lagu ndien gawe sembahyang duha, rugi. Karena tadi sholat sunnah duha posisinya lebih tinggi daripada sholat sunnah tasbih. Nah maka hal-hal semacam ini penting. Walaupun disebutkan, biasanya kadang guru-guru kita menyampaikan kepada kita, fadilah sholat sunat tasbih, wah ini. Bahkan ketika Sayyidina Abbas bertanya kepada Nabi yang kebetulan pamannya Nabi, bagaimana fadilah sholat sunat tasbih? Nabi katakan, kalau kau laksanakan sholat sunat tasbih akan diampuni dosa-dosamu yang terlihat, yang tak terlihat, yang kau lakukan sengaja, yang tak sengaja, yang kau lakukan dulu di masa lalu atau yang akan datang, diampuni dosanya. Wah ini kan besar sekali fadilahnya. Ternyata sebesar fadilah itu ada yang lebih besar fadilahnya. Apa itu? Sholat sunnah muqayyad tadi, walaupun tidak disebutkan. Ada juga yang lebih besar, sholat sunnah witir. Ada juga yang lebih besar, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Niki jarang disebutkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah tentang fadilahnya, tetapi dia memiliki derajat yang paling tinggi di antara rangkaian sholat-sholat sunnah. Jadi jangan kita tinggalkan pahala yang besar demi meraih pahala yang kecil. Mun bau selapu gawe. Jangan karena kita mengejar taraweh 1 juz lupa witir. Agak rugi dah ini. Karena witir yang 3 rakaat atau bahkan yang 1 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah tarawehnya. Dan sholat sunnah taraweh digabung witir itu belum seberapa jika dibandingkan dengan ba'diyah isya. Sembahyang sunat tarawih sak 20 rakaat campur witir plus witir 3 rakaat jadi 23 rakaat dikerjakan 1 juz masih belum bisa menyaingi pahala ba'diyah isya sak 2 rakaat. Lagu niki kadang lupa si semangat tarawih, lupaan ba'diyah. Nah jadi pentingnya kita mengetahui, pentingnya kita berilmu maka di mana-mana majelis taklim hadir agar kita beribadah tidak hanya bermodalkan semangat. Karena mohon maaf niki iblis bae semangat dan ibadah lah niki iblis. Lagu si sombong dan milih berajah. Menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya pinter, menganggap dirinya hebat. Akhirnya ibadah yang dia lakukan sia-sia. Niki iblis. Ya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari tetap kita jaga semangat ibadah kita ditambah dengan hadir-hadir di majelis taklim agar semangat niki tidak sia-sia kita gunakan dalam beribadah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang niat atau tentang rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua yakni menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk niat itu sendiri ada syarat-syaratnya.
Syarat niat yang pertama niki kalau ndak memenuhi syaratnya maka niatnya ndak sah. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah tabyid. Tabyid diucapkan di malam hari, okay? Di malam hari sampai fajar. Nah niki batasnya harus diucapkan, okay? Harus diniatkan. Pertama tabyid, yakni meniatkan puasa pada malam hari. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin menentukan puasa yang akan dikerjakan, yakni puasa fardu Ramadan. Maka cukup aku niat puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala, ini kisah sudah, okay? Harus disebutkan fardu Ramadan karena ini menentukan puasa yang akan dikerjakan. Syarat yang ketiga adalah tikrar atau takrar, artinya mengulang, memperbarui niat di setiap malamnya, okay? Di setiap malamnya diperbarui niatnya. Ini hanya di mazhab kita, yakni mazhab Imam Syafi'i, mewajibkan kita mengulangi niat setiap malamnya sama seperti sholat. Tidak cukup kita di sholat subuh, aku niat sembahyang 5 waktu sholat hari ini karena Allah Ta'ala, akhir subuh langsung sholat, nanti zuhur tidak pakai niat langsung sholat, tidak cukup, tidak bisa. Maka sama dengan puasa, tidak cukup. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, niki tidak cukup. Tetapi dalam mazhab Imam Malik itu boleh. Maka kemarin di awal Ramadan Tian sarankan malam hari pertama bulan Ramadan kita taklid kepada mazhab Imam Malik, mengikuti mazhab Imam Malik untuk niat puasa 1 bulan penuh. Tetapi digabungkan dengan pendapat mazhab Syafi'i, setiap harinya harus tetap diulang. Khawatirnya kalau misalkan ada satu hari kelolosan, lupaan berniat, bangun sudah fajar, maka sudah di cover dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan boleh kita berniat sekali saja di awal bulan Ramadan, di hari pertama atau di malam pertama bulan Ramadan. Tetapi anjurannya, bagusnya adalah tetap kita memperbaharui niat, mengulangi niat di setiap malam sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Maka bagus mubalik kita, okay, biasa niki sudah rutin di Indonesia, mubalik kita itu menyarankan kita untuk melafazkan niat pas setelah tarawih sebelum witir. Rahimakumullahu mulis-shaum insyaallah. Baru baca niat, nggih. Niat ngindeng apa baca nani makan teduh. Niat nih. Nawaitu shaumau din ana sebagainya, nggih. Nah, kalau di Saudi ndak ada. Di Saudi ini tidak ada nanti rahimakumullah mulis saum, tidak ada. Nah, jadi harus niat masing-masing, jadi harus sadar. Jadi kalau yang mau berangkat umrah, umi tiang niki nanti insya Allah 2 hari lagi akan berangkat umrah, mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi nanti di sana tidak ada panduan untuk niat bersama, tidak ada. Maka dari kesadaran diri, karena memang aslinya kesadaran diri masing-masing. Tetapi karena kita mayoritas mazhab Syafi'i dan memang masih butuh harus dipandu, ya kita pandu untuk niat bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah penentuan awal puasa Ramadan. Penentuan awal puasa Ramadan pertama adalah persaksian satu orang adil atas terlihatnya hilal. Cukup satu orang adil, satu orang yang memang bijaksana, satu orang yang kita kenal dia orang alim dan orang adil, tidak pernah melakukan kejahatan yang memang merusak keadilannya. Itu dia bersaksi bahwa hilal sudah tampak, maka kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada atau tarawih langsung malamnya. Ini kita sebut dengan melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, kal in gumma alaikum di dalam dalilnya, kalau tidak ru'yatul hilal, kalau dia mendung tidak bisa kita lihat hilal, maka fatammim salatsina yauman, maka lengkapi sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah ini ketentuannya. Jadi tidak usah kita terlalu perpanjang tentang penentuan awal Ramadan, karena memang sudah ada badan yang memiliki kapasitas untuk melakukan ru'yatul hilal dan al-hisab, yakni menghitung dan melengkapi jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Kesunahan-kesunahan ketika puasa, kesunahan-kesunahan ketika puasa niki bagus kita amalkan saat kita sedang berpuasa, karena niki hukumnya sunnah. Karena kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Pertama,
sunnahnya adalah menyegerakan berbuka saat telah yakin masuk waktu maghrib. Saat sudah yakin masuk waktu maghrib, segera berbuka. Segera berbuka. Ina tiang masih meriap, batalan dulu. Buka dulu. Tidak apa-apa, minum dulu nih. Tunah Ustaz karing sekedi. Bukan masalah tunah karing sekedi ini. Masalahnya adalah kita mengambil sunnahnya itu. Memang misalkan kadang karing sekedi baut masih tahan, karing-karing 5 menit ya masih tahan puasa, tetapi hilang kesunahan barokah dari buka puasanya tadi. Jadi begitu azan berkumandang langsung batalkan puasa kita, maknanya kita berbuka puasa tentu dengan yang halal, jangan berbuka puasa dengan yang haram, jangan berbuka puasa dengan yang makruh. Ara niki masih jamaah tuh jauh tau niki buka puasa ja rukuk isiin bejulu andek kesalahan sak perokok niki lagu sak bau sak halal julu isiin nggih sak jelas kehalalan kena niki tiang nggih bukan masalah permasalahan rokok niki dan sebagainya, karena sampai sekarang detik ini hukum rokok hanya 2 yang kami tahu, satu makruh, satu haram. Nah niki nggih. Jadi setidaknya kita buka puasa dengan yang pasti-pasti halal dulu nih. Air putih kurma, dia menongebang menon sedut rokok terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah menyegerakan berbuka saat telah yakin masuk waktu maghrib, termasuk mubalik takmir masjid atau marbot masjid. Kewajibannya memang mengumandangkan azan, tetapi sebelum azan nginam dulu. Batalkan puasanya dulu agar mendapatkan keberkahan daripada tadi berbuka puasa tersebut. Kesunahan yang kedua adalah berbuka dengan kurma basah dengan jumlah yang ganjil. Niki sunnahnya berbuka dengan kurma basah bukan kurma yang kering, karena memang di Saudi niki ada kurma basah, kurma kering. Kurma basah itu dimakan langsung, kalau kurma kering itu biasanya dicampur ke air. Nah, istilahnya nanti minumannya namanya nabidh. Ini bagus juga. Jadi sunnahnya berbuka dengan kurma dulu. Ndien kolak, seret belong si kolak. Mata yang lalu biasa namun kolak. Jadi kurma dulu sunnahnya, dan ganjil. Ganjil kalau misalkan kita ndak habis 3, 1 cukup. 1 atau 3 atau 5. Ini kurma cukup. Sunnah yang ketiga adalah sahur meskipun dengan seteguk air. Sahur meskipun dengan seteguk air. Atau yang paling utama adalah dengan kurma. Ini sahurnya. Jadi bagus kita sahur pakai kurma. Atau yang tidak biasa pakai kurma, pakai nasi tidak apa-apa. Yang penting tetap makan sahur. Makan sahur itu di waktu sahar. Di waktu memang dianjurkan makan sahur. Jangan makan sahur jam 1 jam 2 malam. Jam 1 jam 2 malam namanya makan malam, belum masuk waktu sahur. Jadi nanti nggak dapat keberkahan sahur. Yang keempat adalah mengakhirkan sahur namun tidak sampai terlalu mendekati subuh. Mengakhirkan sahur, mengakhirkan takhirus sahur. Ini sunnahnya mengakhirkan sahur agar mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Yang kelima adalah membaca doa berbuka puasa. Membaca doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang pertama adalah yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini boleh kita baca. Atau yang biasa membaca yang lain, misalkan dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini boleh juga. Antara dua doa ini yang masyhur di kalangan kita, boleh mana-mana yang kita baca. Ini sunnah kita baca. Karena memang untuk bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan kalap, apunin kalap nih. Mentang-mentang puasa menun seriuk kakenan luwe melupaan berdoa kiri kanan ini meganggam. Akhir lupa berdoa, jangan. Tetap sunnahnya membaca doa berbuka puasa. Yang keenam adalah memberi jamuan berbuka bagi yang berpuasa. Niki kesunahan.
kesunahan ini bisa diperoleh walaupun hanya menghidangkan air putih atau 1 butir kurma, namun yang lebih utama adalah hidangan yang mengenyangkan. Berbagi berbuka puasa. Orang yang memberikan makan, memberikan berbuka puasa kepada orang lain akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. La yanqusu minhu syai', tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi double mohon pahala. Dia dapat pahala puasa dirinya sendiri plus dapat pahala puasa orang lain kalau dia memberikan makan buka puasa bagi orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa. Bagi-bagi takjil niki boleh, bagus. Atau bingung bagi-bagi takjil, lelah nganteh le sedin rurung, hantarkan ke Masjid Al-Muttaqin. Insyaallah program takmir masjid mengadakan buka puasa selalu di Masjid Al-Muttaqin. Ini bagus. Walaupun hanya air teh bae ukuran ini, apalagi arah es batu campur lemon sekali, la ilaha illallah, masih kelema Pak Ustaz. Yang ketujuh kesunahannya adalah mandi janabah sebelum fajar atau mandi junub sebelum fajar bila junub di malam hari. Bila junub di malam hari, sunnahnya mandi junubnya sebelum fajar, bahkan sebelum kita makan sahur, agar makan sahur niki dalam keadaan suci seperti yang kami jelaskan kemarin. Lagu lamun kelolosan jai bau doang, pokok sendek man sembahyang subuh mandi gitu. Tetapi tadi kesunahannya adalah sebelum makan sahur, sebelum fajar niki sudah mandi besar. Sunnahnya. Yang ke-8 adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang paling utama adalah mudarosah, yakni seorang membaca Al-Quran dan orang lain menyimaknya, kemudian dilakukan secara bergantian. Niki paling afdol, karena membaca Al-Quran ini berbagai macam tata caranya, sehingga pelafasannya juga berbeda. Ada yang membaca Quran dengan bacaan biasa atau disebut qiraatul Quran. Kalau disebut qiraah itu membaca tanpa nada. Pokok baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ini membaca tanpa nada. Ada tilawah Al-Quran pakai nada. Nanti nada niki ada dua, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cepat, ada yang panjang dan sebagainya. Tilawah Al-Quran. Nah, ada mudarasatul Quran atau tadarus Al-Quran. Yang paling afdol di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Mana tadarus Al-Quran? Panggil satu kawan kita duduk, saya baca, antum nyimak. Selesai saya baca, antum baca, ana nyimak. Nah, ini yang paling afdol dilakukan saat bulan Ramadan. Maka ada istilah tadarus Al-Quran. Kumpul, kita bikin halaqah, satu baca, yang lain nyimak, muter-muter. Ini paling bagus. Paling bagus. Lagu dendien kumpul-kumpul lagu terus ngerausan dengan, tidak boleh. Ini kadang kelemahan tiang pelungguh jadi dengan Indonesia. Luean kacet kumpul, luean dengan mutraosan. La ilaha illallah. Nah, ini bagus kumpul kita baca Quran, tadarus Al-Quran. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Datang Jibril setiap malam di bulan suci Ramadan, yudarisuhul Quran, yakni tadarus Al-Quran bersama Nabi. Jadi Jibril baca, Nabi baca. Nah, ini kita terus dilakukan. Jibril baca, Nabi baca, Jibril nyimak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bagus kita memperbanyak tilawah Al-Quran atau belajar Al-Quran di bulan puasa. Yang ke-9 adalah melaksanakan sholat tarawih sejak malam pertama hingga malam terakhir. Niki kesunahan. Sunnah mengerjakan sholat tarawih sejak malam pertama hingga malam terakhir. Yang ke-10 melaksanakan sholat witir dengan berjamaah. Niki sunnah. Melaksanakan sholat sunnah witir dengan berjamaah, yakni selesai sholat tarawih melaksanakan sholat sunnah witir dengan berjamaah. Sholat sunnah tarawih. Selanjutnya bab tentang sholat sunnah tarawih. Kenapa dinamakan sholat sunnah tarawih? Karena para salaf atau orang-orang terdahulu beristirahat setiap selesai 2 salam sebab lamanya berdiri mereka, maka disebut tarawih. Tarawih niki jamak dari tarwihah. Tarwihah artinya rohah itu istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat yang kita bisa istirahat sejenak. Selesai kita 2 rakaat salam-salam istirahat diselingi dengan sholawat. Berdiri kita lagi
laksanakan sholat lagi. Kalau dulu memang mereka lebih panjang istirahatnya karena sholatnya juga lebih panjang, berdirinya lebih lama. Nah, ini menyesuaikan saja untuk berdirinya. Adapun hukumnya adalah sunnah menurut ijma' para ulama. Hukum daripada sholat sunnah tarawih, ya namanya sholat sunnah tarawih ya sunnah hukumnya nih. Tapi sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan sampai Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang bangun qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, makna yang lebih dekat dari kalimat ini adalah sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan ihtisaban, muhasabah, merenungi, meratapi diri, mengadukan kesalahan-kesalahannya kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ini luar biasa, jangan sampai kita tinggalkan. Maka di antara doa para ulama adalah Allahumma a'inna 'alas siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma a'inna fihi atau fi Ramadan 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, bantulah, kuatkanlah kami di bulan suci Ramadan 'ala siyam, bantu kami berpuasa, kuatkan kami puasa, kuatkan kami qiyamul lail, salat tarawih, dan tilawatil Qur'an, kuatkan kami dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana niatnya salat tarawih? Niki seperti biasa, nggih. Usolli sunnata tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Mulai pelaksanaannya adalah setelah pelaksanaan sholat isya, walaupun di jamak takdim di waktu maghrib hingga terbit fajar subuh. Misalkan ada orang yang sedang dalam perjalanan tapi tetap ingin melaksanakan tarawih, dia jamak maghrib dan isya di waktu maghrib, tidak bisa kerjakan langsung setelah itu karena belum waktu isya. Jadi sholat tarawihnya adalah waktunya setelah sholat isya. Yang kelima, yang selanjutnya adalah jumlah rakaat tarawih. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, 20 rakaat untuk selain penduduk Madinah, sebagaimana yang diamalkan para sahabat dan para tabi'in. Apabila seorang sholat kurang dari 20 rakaat, maka tetap sah dan mendapatkan pahala sebagian dari sholat tarawih. Wajib salam setiap 2 rakaat. Apabila seorang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, maka tidak sah kecuali bila ia lupa atau tidak tahu. Dalam sholat sunnah tarawih atau sholat sunnah pada malam hari umumnya dikerjakan 2 rakaat. Ada sholat sunnah tasbih yang kami singgung tadi. Sholat sunnah tasbih niki dikerjakan 4 rakaat. Kalau dikerjakan di siang hari, sunnahnya sekali salam, 4 rakaat langsung sekali salam. Tapi kalau dikerjakan di malam hari, sunnahnya 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kalau sholat sunnah tasbih dikerjakan di malam hari. Karena sholat sunnah di malam hari, afdolnya dikerjakan 2 rakaat, sebagaimana dalil Nabi SAW bersabda, Salatul laili mathna, salat malam itu 2 rakaat. Wa idza khasyiya ahadukumus subuh falyutir biha rakaah. Kalau misalkan khawatir laksanakan 2 rakaat lagi lalu masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Bacaan di dalam salat tarawih yang paling utama adalah menghatamkan seluruh Quran pada seluruh bulan. Jadi yang paling utama 1 malam 1 juz. Niki paling utama. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan memang tidak kuat atau tidak terbiasa, maka mana yang biasa kita lakukan. Yang penting jangan karena kita tidak mau terus kita tidak kerjakan, rugi kita. Niki rugi. Permasalahan lain seputar tarawih. Sholat tarawih boleh dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah, namun yang lebih utama adalah dengan berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang memang dianjurkan berjamaah, ada yang dianjurkan sendiri-sendiri, ada yang boleh berjamaah, ada yang boleh sendiri. Mana yang dianjurkan berjamaah? Sholat sunnah tarawih. Mana lagi yang dianjurkan berjamaah? Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Ini dianjurkan berjamaah. Kalau tidak bisa memang berjamaah, sendiri-sendiri pun juga tetap boleh. Sholat tarawih di masjid lebih utama daripada di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan. Disunnahkan seruan as-salatu jami'ah setiap rakaatnya. Biasa niki sudah diwakilkan oleh mubalik.
Tidak ada sunnah terkait zikir atau bacaan tertentu di antara dua salat tarawih, namun tetap disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Tidak ada doa zikir khusus di setiap selesai 2 rakaat zikir, selesai 2 rakaat tidak ada. Okay? Nah, kalau memang zikir yang paling utama setelah kita laksanakan salat sunnah tarawih ada disebut dengan doa kamilin. Doa kamilin dan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Okay. Ini kalau untuk salat sunnah tarawih. Dan bagi yang kelupaan atau tertinggal, okay, mungkin masbuk salat isya, begitu imam salam, selesai imam doa, imam dan jamaah lain salat ba'diyah. Kebetulan kita yang masbuk, kita masih dalam keadaan sholat isya. Selesai kita sholat isya, belum sempat ba'diyah, okay? Mubalik sudah menyarankan sholat tarawih. As-salata sunnatat tarawih rahimakumullah. Boleh nggak kita sholat ba'diyahnya setelah sholat tarawih? Boleh. Boleh mengakhirkan ba'diyah isya setelah sholat tarawih. Okay? Ini bagi yang memang ada uzur. Tapi kalau nggak ada kesengajaan, maka nggak boleh. Okay? Kenapa tidak boleh? Nanti bukan ba'diyah isya, jadinya ba'diyah tarawih. Okay? Jadi selesai kita sholat isya, misalkan ada waktu ba'diyah isya dulu. Tapi kalau memang misalkan selesai isya kebetulan sakit perut, kamar mandi dan sebagainya, selesai kita wudhu mau ba'diyah isya, mubalik sudah menyaratkan untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, maka ikut bareng sholat tarawih. Ini fadilahnya lebih utama berjamaah. Selesai kita sholat tarawih, selesai sholat sunnah witir, baru kita laksanakan ba'diyah isya. Ini boleh, walaupun masih banyak khilaf, tetapi diperbolehkan bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa ba'diyah isya. Akhirnya mentakhirkan ba'diyah isya boleh. Sama seperti orang yang sudah terbiasa qobliyah subuh, namun satu waktu satu keadaan tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh karena memang sudah berjamaah subuh, maka boleh dia kerjakan qobliyah subuh ba'da sholat subuh. Boleh mengerjakan qobliyah subuh ba'da sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, selesai zikir doa, dia bangun 2 rakaat, niatkan untuk qobliyah subuh. Boleh. Bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, rutin mengerjakan qobliyah subuh, tapi satu waktu satu keadaan mungkin lupa, mungkin tidak sempat dan sebagainya, akhirnya tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh karena imam sudah mulai sholat subuh. Jadi boleh mengerjakan qobliyah subuh ba'da sholat subuh. Nah, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.